Di atas kusen ada buah duren. Masak cumi dicampur nasi. Untuk Pak dosen yang paling keren, izinkan saya memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haniatul Firoh, salah satu mahasiswi dari Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan utama dari adanya strategi operasional dalam sebuah perusahaan adalah untuk meningkatkan kinerja serta keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Untuk itu, dalam presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai strategi efisiensi peningkatan operasional pada PT Indosat. Strategi efisiensi operasional pada PT Indosat yang merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia dapat mencakup beberapa strategi yang sudah saya rangkum di sini. Ada 6 strategi, yaitu yang pertama ada optimalisasi infrastruktur, kedua digitalisasi proses bisnis, ketiga pengelolaan biaya, keempat kolaborasi dan kemitraan strategis, kelima peningkatan layanan pelanggan, dan yang terakhir ada penggunaan energi terbarukan. Untuk strategi yang pertama yaitu optimalisasi infrastruktur, yaitu mengoptimalkan penggunaan infrastruktur jaringan dengan mengimplementasikan teknologi baru seperti 5G dan memodernisasi jaringan yang ada untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan layanan. Untuk strategi yang kedua yaitu digitalisasi proses bisnis, yaitu mengadopsi solusi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional seperti sistem manajemen bisnis berbasis cloud, otomatisasi proses, dan alat analitik data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Strategi yang ketiga yaitu pengelolaan biaya, yaitu melakukan pengelolaan biaya yang efektif melalui pengendalian pengeluaran operasional, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang keempat, kolaborasi dan kemitraan strategis, yaitu membangun kolaborasi dengan mitra teknologi dan bisnis untuk berbagai sumber daya dan keahlian, serta memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional melalui sinergi. Strategi yang kelima yaitu peningkatan layanan pelanggan, yaitu meningkatkan kualitas layanan pelanggan dengan menggunakan teknologi seperti chatbot, AI, dan platform self-service untuk memberikan solusi cepat dan efisien terhadap masalah pelanggan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan energi terbarukan, yaitu mengadopsi sumber energi terbarukan dan solusi hemat energi untuk mengurangi biaya operasional dan jejak karbon perusahaan yang juga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Nah, implementasi strategi-strategi ini memerlukan komitmen dari seluruh tingkat organisasi dan seringkali melibatkan perubahan budaya kerja dan adopsi teknologi baru. Dengan langkah-langkah ini, PT Indosat dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing di pasar telekomunikasi. Baik, untuk selanjutnya, kita akan membahas satu persatu daripada strategi efisiensi peningkatan operasional pada PT Indosat. Yang pertama yaitu strategi optimalisasi infrastruktur. Nah, optimalisasi infrastruktur sendiri memiliki beberapa strategi, yaitu yang pertama ada modernisasi jaringan, kedua optimasi infrastruktur fisik, ketiga peningkatan kapasitas dan kualitas layanan, keempat otomasi dan penggunaan AI, kelima penguatan keamanan jaringan, dan yang keenam fokus pada pengalaman pelanggan. Untuk yang pertama yaitu strategi modernisasi jaringan seperti contoh penerapan teknologi 5G, yaitu mengimplementasikan teknologi 5G untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas jaringan yang dapat mendukung layanan yang lebih cepat dan lebih andal. Contoh yang kedua yaitu virtualisasi jaringan, yaitu menggunakan teknologi Network Function Virtualization atau NVF dan Software Defined Networking atau SDN untuk memvirtualisasikan fungsi-fungsi jaringan dan mengelola jaringan secara lebih fleksibel dan efisien. Untuk strategi yang kedua yaitu optimasi infrastruktur fisik. Nah, contohnya seperti konsolidasi data center, yaitu mengurangi data center fisik dengan mengkonsolidasikannya menjadi beberapa data center utama yang lebih efisien dan hemat biaya. Contoh yang kedua yaitu menggunakan energi terbarukan, yaitu menggunakan sumber energi terbarukan seperti solar atau angin untuk mengurangi biaya operasional dan jejak karbonnya. Nah, strategi yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas dan kualitas layanan. Contohnya seperti implementasi small cell dan DAS, yaitu menggunakan small cell dan distributed antenna system atau DAS untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan jaringan di area dengan kepadatan tinggi.
Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu peningkatan backhaul, yaitu memperkuat jaringan backhaul dengan menggunakan serat optik untuk memastikan bahwa peningkatan di jaringan akses tidak terhambat oleh kapasitas backhaul yang terbatas. Strategi yang keempat yaitu automasi atau penggunaan AI. Contohnya seperti automasi operasional dan penggunaan AI untuk predictive maintenance. Nah, gunanya untuk analisis berbasis AI untuk melakukan predictive maintenance pada infrastruktur jaringan, sehingga potensi kerusakan dapat diantisipasi sebelum terjadi gangguan. Oke, selanjutnya strategi yang kelima, yaitu penguatan keamanan jaringan. Nah, contohnya seperti investasi dalam keamanan cyber dan juga pelatihan keamanan untuk karyawan. Nah, kenapa perlu adanya pelatihan keamanan untuk karyawan? Karena untuk memberikan pelatihan keamanan cyber secara berkala kepada karyawannya untuk memastikan bahwa mereka dapat mengenali dan juga mencegah potensi ancaman. Oke, untuk eh, strategi yang terakhir daripada optimalisasi infrastruktur yaitu fokus pada pengalaman pelanggan. Nah, ini sangat penting sekali, seperti contoh peningkatan layanan pelanggan dan juga umpan balik pelanggan. Nah, untuk peningkatan layanan pelanggan ini meningkatkan sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM untuk menyediakan layanan pelanggan yang lebih responsif dan proaktif. Dan contoh yang kedua yaitu umpan balik pelanggan, yaitu mengumpulkan serta menganalisis umpan balik pelanggan secara rutin untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mengimplementasikan perubahan yang dibutuhkan. Nah, dengan mengimplementasikan strategi-strategi seperti ini, PT Indosat dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya, mengurangi biaya, menyediakan layanan yang lebih baik bagi pelanggannya. Selanjutnya yaitu strategi digitalisasi proses bisnis, yang merupakan salah satu strategi kunci untuk meningkatkan efisiensi operasional pada PT Indosat. Nah, berikut ada beberapa strategi, yaitu pertama penerapan sistem manajemen terintegrasi, contohnya ada dua, ERP atau Enterprise Resource Planning, yang merupakan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, SDM, inventaris, dan manajemen proyek ke dalam satu sistem yang berpusat. Contoh yang kedua yaitu CRM atau Customer Relationship Management. Menggunakan CRM untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, meningkatkan layanan pelanggan, dan mengoptimalkan kampanye pemasaran. Strategi yang kedua yaitu otomasi proses bisnis. Di sini ada dua contoh juga, yaitu ada Robotic Process Automation atau RPA, dan yang kedua Workflow Automation, yaitu menerapkan sistem automasi alur kerja untuk mengelola dan mengoptimalkan proses bisnis dari awal hingga akhir, memastikan semua langkah diselesaikan secara efisien dan tepat waktu. Strategi yang ketiga ada penerapan teknologi cloud, contohnya seperti cloud computing dan SaaS atau Software as a Service. Nah, strategi yang keempat ada analitik data dan business intelligence, contohnya seperti big data analytic, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan bisnis. Contoh yang kedua yaitu business intelligence tools. Nah, menggunakan alat business intelligence ini untuk menghasilkan laporan dan visualisasi data yang membantu dalam pemantauan kinerja bisnis dan identifikasi tren. Untuk strategi yang kelima yaitu pengembangan aplikasi dan platform digital, seperti contoh aplikasi seluler dan platform kolaborasi digital. Nah, strategi yang terakhir yaitu strategi yang keenam ada keamanan cyber, seperti contoh implementasi keamanan yang kuat, serta pelatihan keamanan untuk karyawan. Dan strategi yang ketujuh yaitu pengelolaan aset digital, contoh seperti sistem manajemen aset, dan juga lifecycle management, yaitu menerapkan manajemen siklus hidup perangkat keras dan perangkat lunak untuk memastikan bahwa semua aset diperbarui dan diganti sesuai kebutuhan. Dan untuk yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan digital, contohnya seperti pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk karyawannya dalam penggunaan teknologi baru dan proses digital. Nah, ini memastikan bahwa tenaga kerja tetap kompeten dan dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Oke, selanjutnya yaitu ada strategi pengelolaan biaya yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi operasional di PT Indosat juga, yaitu sebagai berikut strateginya. Yang pertama ada audit dan analisis biaya, contohnya seperti audit keuangan rutin, yaitu melakukan audit keuangan secara berkala untuk mengidentifikasi area mana biaya yang dapat dikurangi atau dioptimalkan. Strategi yang kedua ada negosiasi dan manajemen vendor, contohnya seperti negosiasi ulang kontrak vendor. Nah, di sini mengkaji dan menegosiasikan ulang kontrak dengan vendornya untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dan persyaratan yang lebih baik.
Dan yang selanjutnya, penggunaan teknologi untuk otomasi dan efisiensi, contohnya seperti Robotic Process Automation (RPA). Strategi yang keempat yaitu pengelolaan inventaris yang efektif. Gunanya seperti apa? Gunanya menggunakan sistem manajemen inventaris yang terintegrasi untuk memantau stok perangkat keras dan perlengkapan jaringan secara real time. Untuk strategi yang kelima yaitu optimasi kapasitas jaringan, seperti contoh penggunaan small cells dan DIS seperti yang saya sebutkan di slide berikutnya tadi, yang sebelumnya tadi ya. Untuk selanjutnya yaitu ada pemanfaatan dan data analitik. Contohnya seperti big data analitik untuk efisiensi operasional. Nah, contoh ini menggunakan analisis data besar untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, PT Indosat dapat mengelola biaya secara lebih efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing di pasar telekomunikasi. Selanjutnya, ada strategi kolaborasi dan kemitraan. Nah, strategi ini dapat membantu PT Indosat juga meningkatkan efisiensi operasionalnya. Nah, sebagai berikut ada beberapa strategi juga. Yang pertama ada kemitraan dengan penyedia teknologi, contohnya seperti kolaborasi dengan vendor teknologi, seperti dapat bermitra dengan penyedia teknologi terkemuka seperti Huawei, Ericsson, atau Nokia untuk mengadopsi teknologi jaringan baru. Strategi yang kedua yaitu kolaborasi dengan penyedia layanan cloud seperti aliansi dengan AWS atau Microsoft Azure. Ketiga, kemitraan dengan startups dan inovator teknologi, contoh seperti inkubator dan akselerator startup. Nah, PT Indosat dapat didirikan atau berpartisipasi dalam program inkubasi dan akselerasi startup teknologi yang berfokus pada solusi telekomunikasi dan digital. Untuk strategi yang keempat yaitu joint venture dengan perusahaan lain seperti joint venture untuk pengembangan infrastruktur. Nah, hal ini dapat membentuk joint venture dengan perusahaan infrastruktur telekomunikasi untuk membangun dan mengelola infrastruktur jaringan bersama. Ini mengurangi biaya investasi awal dan juga meningkatkan efisiensi melalui berbagai sumber daya. Dan yang terakhir ada kemitraan dengan perusahaan fintech. Contoh, integrasi layanan keuangan digital. PT Indosat dapat bermitra dengan perusahaan fintech untuk menawarkan layanan keuangan digital seperti mobile banking, pembayaran digital, dan pinjaman mikro melalui platform mereka. Oke, selanjutnya yaitu ada strategi bagaimana caranya meningkatkan layanan pelanggan, yaitu yang pertama ada otomasi layanan pelanggan, contohnya seperti Indosat Assistant, yang mana PT Indosat dapat meluncurkan chatbot berbasis AI yang tersedia 24/7 di sistem web dan juga aplikasi selulernya. Nah, untuk strategi yang kedua yaitu pengintegrasian platform omnichannel, contohnya seperti omnichannel customer support, yaitu semua saluran komunikasi pelanggan seperti telepon, email, media sosial, dan live chat ke dalam satu platform. Nah, ini memungkinkan agen layanan pelanggan untuk memiliki pandangan yang lebih lengkap tentang riwayat interaksi setiap pelanggan, sehingga dapat memberi layanan yang lebih cepat dan juga konsisten. Untuk strategi yang ketiga yaitu menggunakan CRM atau Customer Relationship Management yang terpadu, contohnya seperti implementasi sistem CRM terpadu. Strategi yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan layanan pelanggan, contoh program pelatihan Customer Excellence. Nah, program pelatihan ini untuk staf layanan pelanggan yang mencakup keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, terus dan pemahaman mendalam tentang produk dan layanan PT Indosat. Selanjutnya, strategi sistem penanganan keluhan yang proaktif, contohnya seperti Proactive Complaint Management System. Dan keenam, ada program loyalitas dan retensi pelanggan, contohnya seperti Indosat Loyalty Reward. Ketujuh, ada self-service portal, contohnya seperti My Indosat Portal, di mana pelanggan dapat mengelola akun mereka, memeriksa penggunaan data, membayar tagihan, memperbarui informasi pribadi, dan mendapatkan dukungan teknis. Selanjutnya, yaitu peningkatan infrastruktur teknologi, contohnya seperti Advanced IVR System. 9, kolaborasi dengan pihak ketiga, contohnya seperti kemitraan dengan penyedia layanan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian produk dan layanan, contohnya seperti pengembangan paket layanan yang fleksibel. Oke, yang selanjutnya ada strategi penggunaan energi terbarukan untuk meningkatkan efisiensi operasional pada PT Indosat, yaitu ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu instalasi panel surya, contohnya seperti instalasi panel surya di base station. Yang kedua, strategi pemanfaatan energi angin, contohnya penggunaan tenaga angin. Di alokasi-alokasi yang memiliki potensi angin yang cukup kuat, PT Indosat ini dapat memasang turbin angin. Energi angin yang dihasilkan dapat digunakan untuk memasok sebagian kebutuhan listrik di base station. Strategi yang ketiga yaitu optimalisasi efisiensi
energi, contohnya seperti optimalisasi efisiensi energi di data center. Strategi yang keempat ada penyimpanan energi dengan baterai, contohnya seperti penggunaan baterai pada penyimpanan energi. Strategi yang kelima ada investasi dalam teknologi hijau seperti penggunaan pada lampu LED. Nah, penggunaan lampu LED untuk penerangan, perangkat hemat energi untuk sistem jaringan, dan teknologi pendinginan yang efisien. Untuk strategi yang keenam atau yang terakhir yaitu kampanye kesadaran lingkungan. Nah, kampanye ini digunakan untuk para karyawan dan pelanggan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penggunaan energi terbarukan dan praktik-praktik ramah lingkungan lainnya. Dengan menerapkan strategi ini, PT Indosat dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang, meningkatkan ketersediaan listrik, dan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka. Baik, yang terakhir ada kesimpulan daripada strategi-strategi efisiensi peningkatan pada PT Indosat adalah dari strategi efisiensi tersebut gunanya untuk meningkatkan operasional pada PT Indosat, bahwa fokus pada pengelolaan sumber daya secara efisien, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan dalam manajemen rantai pasokan telah membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja operasionalnya. Hal ini memungkinkan PT Indosat untuk menyediakan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dan memperkuat posisi di pasar telekomunikasi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, dari presentasi saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.